2 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Saya bacakan bagi saudara dimanapun saudara berada di dalam program obat tidur ini. Saya mau katakan begini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tadi saya katakan tadi temanya saudara dikasih dalam nama Yesus teguh di dalam iman. Supaya kita teguh dalam iman, di dalam firman ini ketika saya merenung-renungkannya, saya oret-oret. Yang pertama saudara dikatakan begini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saudara dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun, terutama dalam masa pandemi ini. Mungkin saudara ada yang sudah kontraknya habis, mungkin ada lagi yang sudah mengalami sakit, bahkan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kasih Yesus Kristus yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Salah satu yang paling utama kasihnya yang perlu kita tidak lupakan adalah ketika dia memberikan nyawanya di kayu salib. Sehingga ada kekuatan, keteguhan iman di dalam hidup kita. Ini menjadi rahasia yang pertama malam hari ini. Bagaimana saya dan saudara supaya teguh di dalam iman. Saudara dikasih dalam nama Yesus, siapapun tidak lepas dari masalah. Baik hamba Tuhan. Bahkan hamba Tuhan kadang-kadang mereka menyembunyikan itu. Biarlah hanya mengadu kepada Tuhan. Sebenarnya masalah di hamba Tuhan itu lebih terlalu banyak daripada jemaat. Memikirkan ini segala macam, belum lagi jemaat, segala pelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saudara dan saya ingat. Supaya kita, di dalam kitab Roma 5 ayat 8 dikatakan begini. Saya buka bagi kita. Jadi kasih Tuhan itu saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa kasihnya. Kasihnya bukan seperti kasih manusia. Ketika saudara dikasihi, maka saudara akan memberikan kasihmu kepada yang lain. Tetapi dikatakan begini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga di dalam dia. Di dalam Roma 5, saya salah baca, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kapan saudara dan saya dikasihi Tuhan? Ketika saudara berdosa, ketika saudara melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kasih Tuhan tetap dinyatakan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara dikasih dalam nama Yesus. Poin yang paling pertama supaya saudara dan saya teguh imannya dalam situasi apapun. Sadari saudara dan saya adalah dikasihi oleh Tuhan. Kasih yang setia. Kasih yang tidak pernah dengan syarat. Sesuai dengan Roma 5 ayat 8 tadi itu. Kapan dikasihi Tuhan? Ketika kita masih berdosa pun saudara dan saya sudah dikasihi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana supaya teguh saudara dan saya di dalam Tuhan, supaya jangan terombang-ambing dalam situasi kondisi apapun yang saat ini berada. Dikatakan begini, di dalam ayat seterusnya dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Yang kedua, saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya adalah diselamatkan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 jelas dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena perbuatanmu, itu bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Saudara, ketika percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena kehebatan saya dan saudara. Amin. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena itu, supaya saudara dan saya teguh, saya dan saudara harus sadar bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan dan ini harus saudara dan saya pegang. Inilah kelebihan orang Kristen, bahwa jaminan keselamatan ada. Haleluya. Itu sebabnya itu saudara dan saya harus sadar bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan dengan perbuatan, bukan dengan kebaikan. Pelayanan, saudara dan saya sadari, pelayanan tidak itu membuat kita selamat. Tapi oleh karena kasih karunia diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama rahasianya lewat firman Tuhan malam hari ini, supaya saya dan saudara teguh di dalam Tuhan. Sadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya.
bagi saya dan saudara. Kapan dikasihi? Ketika saudara dan saya masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Yang kedua, ketika saudara pun dalam keadaan berdosa dan keadaan tidak mampu, Tuhan yang menyelamatkan. Maka ketika apapun masalah situasi ekonomi apapun, maka iman saudara tidak akan kropos, tetap teguh di dalam Tuhan. Itu rahasia yang kedua. Yang ketiga, saudara dikasih dalam nama Yesus. Di ayat 13 Matius dikatakan di dalam bagian C-nya, Tuhan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Yang ketiga, sadari dan saya bahwa saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan bahwa kita sekali untuk selama-lamanya dikuduskan oleh pengorbanan tubuh Kristus. Itu harus perlu ditangkap. Ketika kita sudah sadar dikuduskan oleh Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan lagi melakukan yang najis-najis. Karena kita sudah orang-orang kudusnya Tuhan. Kali ketika saudara dan saya dimanapun berada, ketika kita sadar bahwa kita dikuduskan bukan oleh karena perbuatan kita, kebaikan kita, kehebatan kita, maka akan iman saudara dan saya akan teguh di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, mau pandemi apapun namanya yang akan berikutnya lagi, tetap iman teguh di dalam Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita dikuduskan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya dikuduskan apakah karena dilihat dulu baik? Tidak. Tetapi ketika kita tidak sanggup melakukan pengudusan itu dalam diri kita, maka Tuhan itu sendiri yang bekerja menguduskan saya dan saudara. Oleh karena darah Yesus Kristus. Itu yang ketiga, supaya teguh iman saudara dan saya. Kembali saya katakan seperti dari awal tadi, banyak memang orang percaya memang begini kesaksiannya. Aku sebenarnya saya tidak mau melakukan dosa itu. Itu sebabnya ketika orang percaya melakukan dosa, dia menyesal. Kadang-kadang dia sampai nangis. Tetapi dia kenapa tidak kuat? Karena dia tidak memandang kasih Tuhan yang pertama tadi, bahwa dia dikasihi senantiasa. Dipengaruhi oleh situasi kondisi yang kedua, bahwa dia tidak sadar sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara tetap sadar bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan goyang, tidak akan kropos keteguhan kita di dalam Tuhan. Tapi kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, sebab kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kemuliaan Allah yang dikuduskan. Nanti saudara boleh baca di rumah 1 Petrus 2 ayat 9. Atau dengan yang ayat berikutnya lagi Titus 2 ayat 14. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Nah yang keempat yang saya catat di sini. Bagaimana supaya saya dan saudara supaya teguh di dalam Tuhan. Apapun situasi kondisi apapun. Yang kembali lagi di ayat 13 tadi. Kamu diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Saya dan saudara sudah dikuduskan, dibenarkan lagi. Haleluya. Siapakah kita, pekerjaan kita yang benar? Tidak ada sebenarnya. Tetapi Tuhan mengklaim saya dan saudara bahwa saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dibenarkan. Beda orang-orang benar. Tapi kita ini orang yang tidak benar. Makanya ada kata dibenarkan. Berarti tadinya kita itu orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang harus, saudara dan saya yang harus dibuang dari hadapan Allah dan dibuang ke neraka. Tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan. Roma 3 ayat 24 kita baca malam hari firman Tuhan. Karena dikasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan begini Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Oleh karena itu saudara dan saya layak teguh iman kita. Rupanya kita harus sadar. Memang seperti yang saya katakan tadi, kadang saya pun begitu. Kadang-kadang kita, kalau kita tidak sadar atas hal ini, kadang-kadang kita mau kropos iman kita, tidak teguh. Terombang-ambing kadang-kadang kita. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya masih saat ini masih bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan dengan mutlak, tidak ada satu orang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bapa yang menarik saya dan saudara percaya kepada Yesus. Ada banyak di luar sana lebih baik daripada sikap tingkah lakunya daripada kita. Lebih murah hati memberi, lebih murah hati hatinya,
dia berbelas kasihan menolong orang. Tetapi kenapa mereka tidak percaya? Nah, itu tadi, itu kasih karunia dikatakan tidak ada satu orang pun datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu yang perlu kita ingat. Yang pertama tadi, bahwa kita harus sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Yang kedua, diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, dikuduskan, sudah dikuduskan, dibenarkan lagi. Maka iman saya dan saudara teguh. Dan yang paling terakhir ini yang paling luar biasa lagi. Dikatakan ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kelima adalah dikatakan dianugerahkan kemuliaan bagi saudara dan saya. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita itu. Saudara mau tidak pandang bulu, saudara pekerjaan apapun, operator mau di PT, atau saudara kadang-kadang kerja mocok-mocok, saudara dan saya dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita itu keajaiban saya dan saudara, kata pemazmur mengatakan, luar biasa, ajaib dan dahsyat keadaan kita. Karena Tuhan yang menuntun saya dan